Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dede Ridwana, tutor materi di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga seluruh warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk materi saat ini di PKN yaitu bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk kedaulatan negara diatur dalam Pasal 1 Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 berisi yang pertama yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Makanya negara kita dinyatakan dengan Republik Indonesia. Dan yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi, contohnya misalkan kita ada pemilu, itu semua bergantung pada rakyat. Milih sama siapa, yang menang siapa, itu berada di tangan rakyat. Dan yang melaksanakannya Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Kenapa dikatakan negara hukum? Karena setiap kelakuan kita, perilaku kita itu harus berada pada norma-norma hukum yang diatur oleh negara kita. Jika pasal 1 disimpulkan ada 3 pengertian mengenai negara Indonesia, yaitu 1. Indonesia adalah negara berbentuk republik. Ya, yang mana tadi saya telah sebutkan sendiri bahwa kita itu dikenal dengan Republik Indonesia. Ya, Republik Indonesia. Ada juga di luar negeri, misalkan ada Republik Dominika, itu semua contoh yang negara yang berbentuk republik. Yang kedua, Indonesia adalah negara kesatuan, ya, negara kesatuan. Kita memang berbeda-beda, bahkan lebih banyak perbedaannya, tapi dalam satu kesatuan kita diikat dengan negara Republik Indonesia ini. Misalkan ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Kalimantan, suku Sulawesi, itu semuanya disatukan dengan kesatuan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Indonesia adalah negara hukum, ya, negara hukum. Hukum kita itu memang semua perilaku kita diatur oleh hukum, yang mana mungkin setiap hari Bapak Ibu juga melihat berita-berita tentang hukum-hukum yang berjalan kepada setiap yang melanggar hukum. Bentuk negara adalah kesatuan atau serikat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Undang-Undang 1945 menghendaki bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi ditegaskan dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, oleh karena negara Indonesia itu satu kesatuan, Indonesia tidak memiliki daerah di lingkungan yang bersifat taat atau negara. Jadi kita semuanya berkumpul dari mulai Papua sampai ke Aceh, itu semuanya dalam satu kesatuan yaitu negara Republik Indonesia. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945, para pendiri negara kita sempat mempertimbangkan bentuk negara kerajaan atau disebutnya istilah monarki dan negara tidak berbentuk. Menurut Muhammad Yamin, pilihan bentuk republik dapat membuat negara Indonesia diakui dan dihormati oleh dunia internasional. Dengan terjadinya perdebatan mengenai bentuk negara, akhirnya diadakanlah pemungutan suara yang dihasilkan. 1. Memilih bentuk negara republik 55 suara. Yang kedua, memilih bentuk negara kerajaan 6 suara. Dan yang ketiga, memilih bentuk lain 2 suara. Jadi yang deal itu namanya republik karena mendapatkan 55 suara. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Di sini ada macam-macam sistem pemerintahan di dunia. Yang pertama ada sistem presidensial.
Yang kedua, parlementer. Yang ketiga, semi presidensial. Yang keempat, komunis. Yang kelima, demokrasi liberal. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga, yaitu kekuasaan eksekutif yang berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang dan kekuasaan yudikatif yang berarti kekuasaan mengadili pelanggaran. Demikian materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kepada seluruh warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis untuk mengerjakan penilaiannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.